Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang selanjutnya. Tetap masih di bab kimia unsur ya, karena masih banyak materi yang akan kita pelajari. Dan hari ini kita membahas unsur yaitu besi, tembaga dan juga timah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu salah satunya yaitu besi. Nah, jadi di sini tertuliskan bahwa besi itu merupakan unsur keempat terbanyak di muka bumi. Ya, besi ternyata merupakan unsur yang paling banyak, nomor 4 di muka bumi. Jadi di alam itu besi tidak terdapat dalam bentuk ya besi murni ya, tapi dia dalam bentuk seperti hemanit yaitu Fe2O3. Jadi Fe-nya bisa kita ambil dari Fe2O3. Kemudian dalam bentuk magnetit yaitu Fe3O4. Bisa ada juga dalam bentuk pirit FeS2 dan dalam bentuk siderit yaitu FeCO3. Jadi intinya besi walaupun jumlahnya keempat terbesar terbanyak di muka bumi, tapi dia tidak dalam bentuk keadaan murni ya, besi murni gitu, tidak ada campurannya. Yang ada itu dia sudah berikatan dalam membentuk senyawa yang lain seperti keempat senyawa yang tadi kita sebutkan. Nah, sifat daripada besi itu bahkan adalah sangat reaktif ya. Jadi dia sangat cepat teroksidasi membentuk karat kalau terkena udara dan juga air atau dalam keadaan lembab ya. Nah, ternyata kalau dikatakan besi yang memang benar murni itu sifatnya seperti liat, jadi lunak ya. Itu untuk sifat-sifat daripada besi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil besi murni dari Fe2O3, dari Fe3O4, dari FeS2 ataupun dari FeCO3? Ada dua tahapan yang bisa dilakukan dalam mengelola atau mengambil besi murni dari senyawa yang kita sebutkan tadi. Tahap yang pertama itu adalah proses peleburan besi, ya. Nah, dari peleburan besi ini dilakukan dalam suatu alat. Jadi ada digunakan karena namanya juga meleburkan ya. Berarti ada seperti tungku ya. Ini disebut tungkunya itu blast furnace ya, dengan kira-kira tingginya itu sampai 40 meter dan cukup lebar ya, 14 meter lebarnya. Nah, ini terbuat dari tanah liat batu bata yang tahan dia terhadap suhu tinggi. Kemudian bahan-bahan yang tadi kita sebutkan keempat di atas dimasukkanlah ke dalam tungku ini. Nah, biasanya dalam suatu bahan itu ada tiga macam ya, seperti biji besi yang masih ada pasir-pasirnya, kemudian batu kapur, kemudian bahan flux atau pengikat kotoran atau pasir, kemudian ada karbon. Tujuan dari karbon ini sebagai reduksi agar terpisahlah antara Fe dengan oksigennya. Nah, jadi reaksi dalam pembentukan atau peleburan besi di dalam tungku ini adalah FeO3 ditambah karbon. Nah, ini karbon yang tadi digunakan sebagai pereduksi akan menghasilkan Fe ditambah CO2. Jadi akan terpisah antara Fe dengan O3-nya. O3-nya itu oksigennya akan berikatan dengan karbon. Karena dia sifatnya sebagai produksi, dia akan mereduksi si oksigen dan membentuk CO2. Nah, untuk suhu reaksinya itu sangat tinggi dan memiliki tekanan antara 1 sampai 3 atm. Ya, jadi besinya akan mencair. Nah, besi yang mencair inilah disebut dengan pig iron atau besi gubal. Dia besi cair ya. Enggak, bukan cair sih, seperti karet ya. Kalau misalnya kita pernah lihat di video-video di YouTube atau di Instagram itu ada itu dalam proses pembuatan besi, jika besi dipanaskan akan membentuk seperti apa namanya? Seperti karet yang dipanaskan ya, meleleh dia ya.
bukan mencair ya. Kalau cair seperti air jangan nanti. Nah, besi cair atau besi yang telah meleleh tadi pada umumnya langsung diproses untuk membuat baja. Tapi sebagian ada juga yang dialirkan ke dalam cetakan untuk membuat besi tuang. Nah, jadi besi ini mengandung 3-4% karbon dan masih ada juga zat pengotornya ya, karena tidak bisa murni 100% itu besi. Nah, besi yang mengandung karbon ini sangat rendah, disebut dengan besi tempa. Jadi besi yang kandungan karbonnya rendah. Kenapa ada karbon tadi ya? Karena tadi tujuan karbon itu adalah sebagai proses zat reduksi untuk mengikat si oksigen. Nah ya, jadi kalau misalnya murni, cukup benar-benar 100% murni, mungkin akan sensitif terhadap oksigen karena besi itu dapat mengalami oksidasi jika terkena dengan oksigen langsung. Nah, kemudian batu kapur. Tadi ada batu kapur, ada karbon ya. Kalau karbon tadi sebagai zat pereduksi. Nah, sementara batu kapur yang ditambahkan dalam tanur tadi tujuannya berfungsi sebagai flux. Apa itu? Untuk mengikat zat pengotornya seperti asam ya atau SiO2 sehingga membentuk terak. Nah, jadi dalam pembentukan terak ini yaitu CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Jadi batu kapurnya yaitu kalsium karbonat. Kemudian kalsium karbonatnya ini akan mengikat semua zat-zat pengotor yang lengket mungkin di dalam besinya ya. Nah, akan membentuk CaO dan karbon dioksida. Jadi kalsium oksida tadi kemudian akan bereaksi dengan pasir membentuk kalsium silikat. Nah, jadi yang diikatnya itu bukan langsung dari batu kapurnya. Batu kapurnya terlebih dahulu berubah menjadi terurai menjadi CaO dan juga CO2. Kemudian CaO inilah yang mengikat silikat menjadi kalsium silikat. Ya, CaO mengikat SiO2 menghasilkan CaSiO3. Nah, jadi terak inilah yang mengapung di atas besi cair dan harus dikeluarkan dengan selang waktu tertentu. Jadi di atasnya itu seperti kalau bisa kita lihat ada kerak-kerak ya, ada kerak-kerak berwarna hitam perak seperti itu ya. Nah, itulah yang diambil. Seperti kalau misalnya kita lemak-lemak di sop yang terletak di atas permukaan itu kan dipisahkan, diambil. Nah, seperti itulah dia. Kemudian tahapan yang kedua yaitu peleburan ulang besi bajanya. Nah, jadi setelah peleburan besinya, sekarang dilebur ulang hasil tadi setelah peleburan yang pertama. Nah, untuk proses pembuatan baja ini dibagi menjadi ada beberapa tahapan. Yang pertama dengan cara menurunkan kadar karbonnya dalam besi gubal menjadi 0 sampai 1,5%. Jadi kadar karbonnya benar-benar dihilangkan ya dengan mengoksidasinya dengan oksigen. Kemudian membuang pengotornya yang tadi masih ada SiMn dan juga P. Kemudian menambahkan logam aliases seperti krom, nikel, mangan, vanadium, Mo dan W sesuai dengan jenis baja yang diinginkan. Jadi besi yang mau dibuat menjadi baja dengan cara menambahkan logam-logam aliase ini. Tergantung kekuatan dan juga untuk apa kegunaan dari besi yang akan dihasilkan nanti. Ya. Kemudian teknologi untuk pengolahan besi gubal atau pig iron ini menjadi baja sangat murah dan cepat yang diperkenalkan oleh Henry Bessemer. Nah, lalu dilanjutkan oleh William Simmons di mana dia mengembangkan dengan menggunakan tungku terbuka ya. Dan sekarang tungkunya itu banyak digunakan berjenis tungku oksigen. Nah, jadi berbagai jenis zatnya itu ditambah ya pada pengolahan baja yang berguna sebagai pengikat pengotor
ya, scavenger. Kemudian untuk mengikat oksigen dan nitrogen juga. Jadi eh, scavengers ini yang penting itu adalah aluminium, ferrosilikon, ferromangan dan juga ferrotitan. Jadi zat-zat tersebutlah yang bereaksi dengan nitrogen ataupun oksigen sehingga akan membentuk suatu oksida yang bisa dipisahkan melalui terak itu tadi. Nah, jadi baja setelah dibuat dengan menambahkan scavengers tadi terbagi menjadi tiga golongan. Yang golongan pertama disebut dengan baja karbon. Jadi baja itu dilapisi oleh karbon. Kemudian ada baja tahan karat, itu disebut dengan stainless steel, ya, baja tahan karat. Jadi memiliki kadar karbonnya itu yang sangat rendah. Kemudian dilapisi oleh kromium sebanyak 14%. Dan yang ketiga itu baja aliase. Nah, baja aliase ini adalah baja yang spesial. Dia mengandung unsur-unsur tertentu sesuai dengan sifat yang kita inginkan untuk kegunaannya apa. Ya, jadi ada tiga bagian baja: baja karbon, baja stainless steel, dan juga baja aliase. Kalau kita untuk peralatan perlengkapan dapur yang kita kenal adalah baja stainless steel ya. Sementara untuk perlengkapan bangunan yang kita kenal itu adalah baja karbon. Jadi untuk perlengkapan bangunan itu disebut dengan baja karbon. Kemudian, nah, karena tadi besi sangat sensitif terhadap oksigen, dia akan mengalami oksidasi jika bersentuhan langsung dengan oksigen, maka dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadinya pengkaratan pada baja, tapi tetap itu mungkin akan menjadi berkarat ya, atau teroksidasi tergantung masanya saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan cara yang pertama menambahkan logam lain atau melapisi besi tersebut dengan logam lain, kemudian melapisi dengan pelindung, lapisan pelindungnya, kemudian menggunakan logam yang dapat dikorbankan. Ya, maksudnya di sini adalah jika nanti oksigennya eh, ingin mengikat, yang pertama sekali yang diikat itu adalah logam yang bukan besi atau logam lain yang mungkin dia lebih sensitif terhadap oksigen ketimbang besi. Nah, itu bisa kita lihat dari deret volta yang kemarin sudah pernah dibahas. Ya, ada deret volta itu jadi bagian yang mengalami oksidasi dan bagian yang mengalami reduksi. Jadi kalau mau melindungi suatu logam, maka gunakanlah logam yang bersifat dia sebagai pereduksi. Jadi logam yang mengalami oksidasi akan terlindungi oleh si logam yang bersifat pereduksi. Kemudian melindungi secara katodik, ya, melindungi secara katodik. Ini balik ke ke sel elektrolisis dan juga sel volta ya, dalam proses untuk apa namanya, mencegah terjadinya perkaratan. Nah, itu untuk besi. Sekarang untuk tembaga. Jadi tembaga ini merupakan logam yang berwarna kemerahan, itu warnanya, dan terdapat secara bebas di alam maupun dalam bentuk senyawa. Jadi biji tembaga yang terpenting atau yang ada itu adalah kalkopirit, yaitu CuFeS2. Cu-nya berjumlah 34,5% di dalam kopirit ini. Nah, selain kopirit itu juga ada beberapa senyawa tembaga yang lain seperti kuprit, ya, Cu2O mengandung tembaga 88,8%. Kemudian ada lagi senyawa kalkosid yaitu Cu2S mengandung tembaga 79,8% dan juga malasid mengandung 57,3% tembaga di dalam senyawa Cu2OH2 kali CO3. Nah, untuk memperoleh tembaga ini, pertama sekali yang harus dilakukan adalah pengapungan atau flotasi busa. Jadi, untuk mendapatkan biji tembaga, langkah selanjutnya itu adalah pemanggangan. Jadi, pertama pengapungan, kemudian pemanggangan atau roasting, ya, bijinya dipanggang, kemudian itu dipanggang dengan menggunakan suhu tinggi ya, pemanggangannya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengkonversi
besi tadi menjadi oksidanya dan menyisakan tembaga sebagai sulfida. Nah, kemudian selanjutnya CU2S dan juga Fe3O4 itu serta bahan-bahan yang lain dimasukkan ke dalam tungku. Ya, itulah proses pembuatan pertama, pengapungan, kemudian pemanggangan. Setelah itu selanjutnya dicampur dengan CU2S dan Fe3O4, dipanaskan dalam tungku hingga 1100 derajat Celcius. Kenapa sampai segitu? Ya tujuannya dikarenakan CU2S-nya itu tidak larut ya dalam terak, dia tidak mengapung di permukaannya. Jadi CU2S itu harus dialirkan ke tungku yang lain melalui semburan udara ya. Jadi melalui semburan udara ini akan terjadi sebuah reaksi redoks. Nah, akhirnya tembaga cair yang terbentuk tadi lalu didinginkan ya. Kemudian dicetak dan dimurnikan. Nah, untuk reaksi pembuatan tembaga berdasarkan yang proses yang di atas tadi, maka pertama sekali ya, proses pengapungan tadi, lalu pemanggangan, lalu dia dipanaskan pada tungku. Nah, jadi reaksinya itu adalah CuFeS2 ditambah dengan oksigen menghasilkan CU2S ditambah Fe3O4 ditambah SO2. Kemudian barulah ditambahi dengan CU2S atau Fe3O4. Nah, pertama sekali tambahlah dengan Fe3O4-nya CaCO3 ditambah Fe3O4. Nah, akan menghasilkan terak. Nah, sebagian terak ini bisa dihilangkan, tapi ada sebagian lagi yang tidak bisa dihilangkan, yaitu CU2S-nya. Nah, CO2S-nya ini harus mengalami reaksi redoks sehingga ditambah dengan oksigen akan menghasilkan Cu dan juga SO2. Maka akhirnya setelah proses reaksi redoks tadi, maka didapatlah hasil tembaga murni. Nah, bagaimana dengan kegunaan dari tembaga ini? Ada beberapa kegunaan tembaga yang bisa kita pahami. Ya, yang pertama itu tembaga itu merupakan pengantar panas ya, ataupun pengantar listrik yang baik. Jadi dia bisa digunakan sebagai bahan dalam alat-alat kelistrikan untuk menghantarkan listrik. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dibuat sebagai perhiasan, tapi dicampurlah antara tembaga dengan emas. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian juga bisa dibuat sebagai pembuat uang logam tembaga ini campurannya. Kemudian bisa membuat seperti kuningan, perunggu dan lain-lain sebagainya. Tapi dia harus ditambah ya. Jadi bukan tembaga murni, tapi dilapisi ataupun dicampur dengan logam yang lain. Kemudian CuSO4-nya, ya, CuSO4 ini berwarna biru dan ini banyak digunakan sebagai zat warna. Jadi tembaga dalam senyawa CuSO4 itu berwarna biru dan bisa digunakan sebagai zat warna. Lalu untuk tembaga sulfat itu tadi CuSO4, jika dicampur dengan kalsium hidroksida, nah ini percampuran ini disebut dengan bubur Boderiux. Nah, ini banyak digunakan untuk mematikan serangga dan hama tanaman atau mencegah jamur. Jadi tembaga di sini juga bisa digunakan sebagai untuk pencegah hama tanaman. Tapi ya harus ditambahkan atau dicampurkan dengan kalsium hidroksida. Kemudian tembaga dalam senyawa CuCl2, tembaga 2 klorida. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan kandungan belerang dalam minyak. Ya, dalam proses pemurnian minyak digunakanlah tembaga 2 klorida. Kemudian yang terakhir, tembaga 2 hidroksida yang dilarutkan dalam larutan NH4OH, dia akan membentuk ion kompleks kupritetramin. Nah, ini sering disebut dengan larutan Schweitzer.
Ya, ini digunakan untuk melarutkan selulosa pada pembuatan sutra, buatan atau rayon. Jadi banyak kegunaan daripada tembaga. Kita hanya tahu tembaga itu ya seperti logam logam keras ya. Nah, ternyata tembaga jika dia sudah membentuk senyawa yang lain seperti tadi tembaga sulfat dia bentuk cairan. Tembaga klorida juga seperti sama. Tembaga hidroksida juga. Jadi bisa dia dalam bentuk lain bermanfaat bagi bidang industri biasanya. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita bahas yang ketiga yaitu timah. Nah, timah ya adalah logam yang berwarna putih perak. Sifatnya lunak ya, hampir relatif lunak, kemudian tahan terhadap karat dan memiliki titik leleh yang cukup rendah. Nah, timah ini biasanya terdapat di dalam dua bentuk alotropi, yaitu timah putih dan juga timah abu-abu. Timah putih dia dalam bentuk logam yang stabil pada suhu 14 derajat Celcius, sementara timah abu-abu dia berbentuk non logam dan dia stabil pada suhu 13 derajat Celcius. Jadi berbeda ya. Timah dia dalam bentuk dua, ada timah putih dan timah abu-abu. Itu coba diperhatikan baik-baik. Nah, tambang timah utama itu adalah timah 4 oksida. Jadi timah tidak juga dalam keadaan murni, dia di alam terbentuk atau didapat dalam bentuk timah 4 oksida, SnO2. Nah, ini dikenal sebagai kasitente. Ya, kasitente. Jadi tambang timah ini terdapat di Bangka Belitung kalau di Indonesia ya. Tambang timah yang paling banyak. Nah, timah itu diperoleh dengan cara mereduksinya itu dengan menggunakan karbon. Jadi nanti oksigennya akan diikat dengan karbon akan menghasilkan timah murni. Jadi SnO2 ditambah karbon akan menghasilkan Sn ditambah CO2. Sekali lagi, tujuan penambahan karbon di sini adalah untuk mereduksi oksigen agar terlepas dari ikatan si timahnya. Nah, timah ini digunakan kebanyakan untuk membuat kaleng kemasan seperti kaleng roti, kaleng susu, kaleng cat dan juga kaleng buah. Bisa juga melapisi kaleng yang terbuat dari besi agar melapisinya untuk tahan terhadap karat. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, besi itu karena gampang dia bereaksi dengan oksigen akan mengalami proses perkaratan, maka dia harus dilapisi kan oleh logam yang lebih tahan terhadap karat. Nah, maka salah satu logam tersebut adalah logam timah ini. Nah, selain itu juga digunakan untuk membuat logam campuran, misalnya dalam pembuatan perunggu. Jadi perunggu itu ternyata adalah campuran antara timah, tembaga dan juga seng. Kemudian ada solder. Solder itu adalah campuran antara timah dan juga timbal. Jadi timah ini bisa dibuat dengan pencampuran antara logam-logam yang lain untuk membentuk suatu perunggu ataupun juga dalam membentuk suatu solder. Itulah kegunaan daripada timah. Jadi ada tiga logam yang kita bahas hari ini yaitu besi, tembaga dan juga timah. Nah, kira-kira dari hasil pembahasan kita hari ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan dikasih komentarnya, boleh. Kalau memang ada yang kurang paham untuk penjelasan dari tiga logam yang saya jelaskan tadi, silahkan diberikan pertanyaannya, akan kita diskusikan di kolom komentar. Sementara kalau misalnya sudah paham, ya saya rasa sih cukup jelas ya bagaimana proses pembuatan atau memperoleh dari logam-logam tersebut. Karena ingat intinya logam-logam tersebut itu tidak dalam keadaan murni dari ditemukan di alam, tapi dalam bentuk suatu senyawa dengan senyawanya masing-masing. Kemudian kita harus memperolehnya dengan cara melakukan reaksi dengan senyawa yang lain, ya, sehingga akan kita hasilkan logam yang murni dari logam yang terdapat di alam tersebut dalam bentuk senyawa. Kemudian ada beberapa kegunaannya masing-masing sudah kita bahas tadi masing-masing.
Ya, sekali lagi saya sampaikan, memang jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan, diketiklah di dalam kolom komentar. Akan kita bahas satu persatu, dan jika memang sudah paham dengan apa yang saya sampaikan juga, saya harap diberi tanggapannya di dalam kolom komentar. Nah, oke. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk informasi, besok ya, besok mungkin tidak saya berikan materi karena besok ada tugas yang harus saya kasih, yaitu tugas portofolio. Jadi mulai dari awal jam pelajaran silahkan kalian kerjakan portofolionya. Sudah saya siapkan apa yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.